La as'alu anhu ahdan ba'da. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Hadisnya pendek dan ibu dalam waktu singkat di sini bisa hafal hadis ini. Tapi ujungnya kalau sama sanadnya ya susah ya. Kalau sama hadasana ya perlu waktu. Ya kan ibu-ibu kita juga ngapalin nama orang kan susah. Apa? Kul katakan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah kan. Cuma stabil kemudian istiqomah. Udah selesai kan. Jadi ini hadisnya begitu. Kul amantu billah sumas stabil. Katakan oleh kamu saya beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, hadis ini singkat ya, tapi isinya luas, menyeluruh, mencakup karakter Islam. Kenapa kok kalau selintas ya, tanpa melihat penjelasan dari syarah Imam Nawawi ini? Kul katakan aman itu kan dasarnya iman ya. Istiqomah dalam bagaimana menjaga keimanan tersebut sampai meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi istiqomah itu seperti itu, hatta mamat kalau bahasa Arabnya, sampai meninggal dunia. Nah, oleh karena itu di sini ya, kalau kita lihat syarahnya Imam Nawawi ya, sudah nukil pendek lagi ya. Yang ini hasilnya pendek. Sudah nukil pendek ya. Imam Nawawi mengatakan seperti ini. Qalu kata-kata kul ya Rasulullah kul itu Islam dan seterusnya sampai istiqomah. Yang mengutip kata-kata Al-Qadi Iyad rahimahullah. Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan hada min jawami'i kalmihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kata-kata jawami kalami yang tadi saya sudah sebutkan ya. Rasulullah mengatakan utitu jawamul kalim. Saya diberikan dikatakan oleh Allah jawamul kalim, kata-katanya singkat tapi mencakup segala hal. Itu kata Rasulullah seperti itu. Kemudian dia mengutip Al-Qadimiyah mengatakan seperti itu. Kata Al-Qadimiyah ini adalah termasuk hadis Rasulullah Jawabul Kalim. Wa huwa muqabil, ini selaras dengan firman Allah dalam surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dalam surat At-Taubah juga ada. Ada ini yang kita kutip dari surat Fussilat ya, ayat 30. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Rabb kita itu Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa maksudnya kata Qadimiyah? Yang dimaksud innal ladzina qalu rabbuna Allah, ini kan kita sedang menceritakan penjelasan Imam Nawawi terkait ini ya, terkait hadis ini. Yang dimaksud dengan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu itu ayat sesungguhnya mereka yang wahidullah wa aminu bi, yang mentauhidkan Allah dan beriman dengan konsep tauhid atau beriman kepada Allah. Ya kita sudah jelaskan juga di sini ya. Kelemahan orang kafir Quraisy itu kan tidak mentauhidkan Allah ya. Kalau mereka mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, ya. Tapi ketika mereka beribadah hanya kepada Allah, ya tidak. Mereka melalui punya konsep melalui perantara, yaitu namanya berhala. Mana kutuhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang kafir Quraisy, ya kita tidak menyembah berhala kecuali berhala itu untuk mendekatkan kepadanya zulfa, mendekatkan kepada Allah.
bab dekat mendekat, karena bab dekat mendekatkan itu adalah bab orang kafir Quraisy harus pakai perantara. Sementara Islam mendekatkan kepada Allah bisa langsung ya. Langsung dalam satu kepada Allah. Berdoa bisa langsung. Pengakuan dosa langsung. Enggak usah kepilih pengakuan dosa ya. Langsung aja kamar, masjid. Konsep agama itu ada yang seperti itu ya. Wahidullah, sehingga saya baca di koran di media lah. Nyanyi W.S. Rendra, dia itu kan asalnya non muslim ya. Dia kenapa masuk Islam? Karena mendapati dalam Islam itu kepuasan konsep teologi, kepuasan bagaimana memahami Allah Tuhan. Kenapa? Saya punya hak pribadi untuk langsung kepada Allah beribadah, salat kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yang konsep ini di agama dia tidak ada, terkurangi lah. Berarti pengampunan kan harus kepada siapa? Dalam agama Kristen Katolik khususnya, itu pengampunan kan harus kepada ada petugasnya khususnya. Ada. Cuman masalahnya kalau petugas pengampunan dosa, dia kalau berdosa ke siapa ya? Atau ke mustawa level yang lebih tinggi ya. Makanya dalam konsep mereka yang nama Faus itu adalah perwakilan Allah Tuhan di bumi. Sementara dalam Islam inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu adalah perwakilan Allah kalau dalam konsep Islam kan. Jadi ada konsep equality, musyawarah. Yang konsep ini tidak ada dalam agama Kristen Katolik isinya. Diproteslah oleh internal mereka, maka munculnya Kristen apa? Protestan. Untung bukan Kristen demonstran ya. Nah itu lah. Jadi wahidullah, mereka yang mentauhidkan Allah. Wa aminu bihi, dan beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, yang maksud istiqomah di sini katanya, dia ingin menjelaskan yang maksud istiqomah di sini. Dan jadi yang namanya qadiyat ini dan Imam Nawawi tentunya ingin membawa pemahaman qul amantu billahi tsumastaqim ini dalam hal istiqomah dalam beriman, maksudnya begitu. Dalam bertauhid. Jadi konteksnya seperti itu ya, walaupun nanti kita perluas. Jadi konteksnya katanya yang maksud istiqomah ini adalah walam yahidu anit tauhid, dia tidak berpaling dari tauhid. Tidak berpaling dari tauhid. Kemudian apa yang dilakukan? Wal tazamu ta'atahu subhanahu wa ta'ala ila antuwaqu ala dzalik, mereka kemudian komitmen iltizam. Kalau dalam bahasa Ustaz intibat gitu ya. Iltizam itu komitmen ya. Komitmen disiplin bertaat kepada Allah ila antuwaqu ala dzalik, sampai dia kemudian meninggal dunia. Apakah arti iltizam ini artinya kita bisa manai tidak pernah melanggar? Jadi yang namanya istiqomah itu orang itu kayak malaikat. Apakah itu? Ya tidak bisa. Tidak bisa begitu. Karena manusia itu fa'alhamaha ujuraha, diilhamkan, diinspirasikan kepada diri manusia itu ujuraha, suka yang fujur itu suka yang maksiat-maksiat, yang kalau kata memanjang kata-kata Roma Irama ya, kenapa sih yang enak-enak itu haram? Ada juga yang enak halal, ada bu, ada poligami ya. Jangan kalah dengan polisi itu, 2, 3 ya. Nah, jadi kata-kata iltizam itu tidak mesti diartikan dia tanpa dosa, bukan. Kata-kata iltizam, nah, dia juga bisa berdosa, bisa keliru, bisa salah, bisa ya. Kan di surat Al-A'raf di akhir ayat mengatakan innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani dzakaru fa idza hum mubsirun.
Yang dimaksud orang-orang takwa itu apabila ditimpa godaan setan, mereka tertimpa juga godaan setan. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan, tertimpa oleh godaan sebagian setan, tapi langsung ingat, balik lagi, itu istiqomah. Wa idza hum mubsirun, mereka langsung ngeh ya. Itu yang namanya orang iltizam. Jadi tidak mesti apa? Tidak mesti kayak malaikat itu kan. Ya kadang dia tak salah, kadang dia itu. Tapi juga ini tidak bisa jadi justifikasi. Ya dia istiqomah benar, tapi belum berbuat salah. Maksudnya dia jangan berbuat salah. Ini dalam sepekan dulu kita buat dosa sekali-kali, nggak bukan berarti gitu ya. Bukan sekali-kali lah berbuat dosa itu. Ya kalau memang diberikan taufik hidayah ya, muwafaq ya, oleh Allah memang dibimbing terus agar dia tidak melakukan maksiat ya Allah. Maka oleh karena itu ada sebuah hadis yang tidak ada di sini, maka saya lihat di sini tentang bahwa manusia itu yang penting jadi real ya. Tapi godaan-godaan di kanan itu ada itu. Nah ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan an Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Daraballahu masalan siratan mustaqimah. Allah memberikan permisalan jalan yang lurus itu seperti apa? Jalan yang lurus. Jadi ada jalan yang lurus, jalan tol lah kan. Kemudian apa? Wa ala jambatai as-sirat surat fihi ma abwabul mufattahatun. Jadi ada jalan lurus di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan yang lurus itu ada pagar, surat pagar. Ya pagarnya ya pagar lah, kita punya pagar ya. Kemudian apa? Ada pagar. Abwab fihi ma abwabul mufattahatun. Di pagar itu ada pintu, banyak pintu. Kanan kiri jalan lurus ada pintu. Wa alal abwab suturun murkham. Mirkhatun. Jadi di setiap pintu sebelah kanan dan kiri jalan yang lurus itu ada sutur. Sutur itu apa? Sataro itu tirai yang bisa diangkat ini. Tirai. Nah, di beberapa rumah yang orang Indonesia suka ada tirai gitu ya. Terus dibuka ya kan? Buka pintu. Yang namanya tirai mudah keluar masuk. Ya mudah ya. Kalau pintu kan begitu dulu, kalau tirai kan cuma gitu. Nah, kayak tirai apa ya? Gorden gitu ya, gorden ya. Nah, gorden gitu ya. Ya, apalagi gorden kalau transparan kan. Transparan di dalamnya halaman-halaman kelihatan enggak jelas ya, makin penasaran kan. Pas dibuka bencong ya. Apa gitu. Nah, gitulah menggoda lah ya. Kemudian apa? Wa ala babis sirat, ini Rasulullah sedang menceritakan siratal mustaqimah. Arti sirat itu kan jalan mustaqimah yang istiqomah ya. Iya kan? Nah, kita selalu berdoa ihdinas siratal, selalu kita meminta jalan yang istiqomah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Wa ala babis sirat. Nah, di pintu apa? Pintu utama jalan itu pintu tolnya lah kalau bahasa kita ya. Ketika kita masuk pintu jalan dulu tersebut, itu ada da'in, ada orang yang ngajak-ngajak mengatakan begini, yaqulu, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an wala ta'uju. Kamu semua masuk pintu tol ini. Jangan bengkok-bengkok jalannya, karena sebelah kanan dan kiri ada pagar. Pagarnya itu ada banyak pintu. Di pintu itu ada tirai. Yang namanya tirai kan mudah keluar masuk ya. Nah, gitu kan. Jadi orang ini mengatakan udkhulu as-sirat jami'an, masuk semua jalan ini. Jangan mencong-mencong ya. Wada'in yad'u fawqa sirat. Di atasnya juga ada orang yang ngomong. Di atas jalan tersebut. Ngomongnya apa? Dia ngomongnya begini. Ini hadisnya panjang, jadi saya hafal ya. Fa idza arada al-insan an yaftah syai'an min tilkal abwab. Jadi tugas orang yang ada di atas jalan tol lurus tersebut ya,
Tugasnya apa? Jika ada orang yang masuk tol tersebut ya jalan lurus, mau membuka sedikit tirai aja ya iseng-iseng ya. Kan suka penasaran yang melihat tirai ada siapa sih di belakang kiri kan? Suka penasaran. Maka dia akan ngomong begini kalau orang ini mau buka pintu yang jalan yang lurus itu yang ada di sebelah kanan itu ingin buka itu, dia mengingatkan, wahai hak, celaka kamu, latata, jangan buka. Ya kalau dibuka kan penasaran, ingin nyoba ya. Jangan buka itu dengan sekali. Artinya ini nanti kita ada penjelasannya di lebih lanjut. Fa innaka in tabtah talijahu. Kenapa? Kalau kamu buka tirai itu, kamu akan masuk. Jadi ingin ya sama kita lah kan masuk ke sebuah rumah ada tirai-tirai. Kan kita ingin lihat-lihat ya. Ingin lihat-lihat kadang-kadang. Tapi kalau lapar ya, yang dicari apa? Di dapur lagi. Di dapur terus masalahnya apa? Lemari makan ya. Kalau nggak lemari makan apa? Kulkas ya. Nah, terus apa lagi? Ini panjang sekali Rasulullah bercerita tentang jalan istiqomah. Fa innaka in tabtah tarjuhu, masuk. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan, fasira yang dimaksud dengan jalan lurus, jalan tol tersebut al-Islam adalah Islam. Wasuron, adapun pagar yang ada di dua kanan dan kiri jalan yang lurus tersebut, ada pagar kan? Nah, itu kata dia hududullah, batas-batas Allah. Kan ada hadis al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun ya. Di antara dua yang halal dan haram itu ada hal-hal yang mustabah, abu-abu yang nggak jelas gitu. Yang nggak jelas gitu. Apakah halal atau haram. Nah, kemudian memisahkan orang yang membara kambing kan. Kalau dia itu membela kambing dekat yang hima ya, hima itu yang dilarang ya. Maka hampir-hampir aja kambing itu ke tempat yang tersebut. Nah, tempat yang dilarang hima itu adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sama di sini juga. Jadi kalau di sini pagar itu adalah larangan-larangan Allah pagar itu. Seperti jangan berzina, jangan mabuk dan seterusnya. Wal abwal al mufattahah, hududullah ya, larangan-larangan Allah atau had-had Allah. Had itu kan artinya dalam bahasa Arab, hudud atau had itu batas. Ya, batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilanggar ya. Ya kayak batasan tanah ya, had. Kemudian wal abwa, adapun pintu-pintu yang terbuka yang ada di pagar-pagar sebelah kanan dan kiri jalan lurus tersebut, maharimullah, yaitu yang diharapkan oleh Allah. Wadalika adai ala ra'si sirat. Nah, adapun pintu tol pertama yang ngajak-ngajak ayo masuk semua ke jalan tol, itu siapa? Itu kata Rasulullah adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran ngajak-ngajak yang lurus. Ngajak kan? Coba ada isi Al-Quran yang ngajak yang enggak benar kan? Tapi udah baca semua deh. Baca udah paham semua. Tapi memang belum lah kita nggak ada yang mengatakan di Al-Quran mengajarkan kejahatan, ada nggak? Nggak ada. Sependek kita mengkaji Al-Quran, Al-Quran itu kan panjang ya, sependek kita aja. Memang tidak ada ajaran-ajaran dalam Islam itu ya yang mengajak kepada kejahatan, nggak ada. Semua pasti kepada kebaikan. Kan dalam surat An-Nahl pernah ditanya orang-orang takwa ya. Wa qila lil ladzina taqau, dan dikatakan oleh orang bertakwa, madza anjalakum, apa yang telah diturunkan kepada kalian oleh Rabbmu, oleh Tuhan kalian. Jawabannya apa mereka? Masih ingat di surat An-Nahl? Suratnya panjang banget. Qalu khaira. Wah, kami yang diturunkan kepada kami adalah kebaikan. Jadi Al-Quran itu isinya khaira. Dalam Al-Quran kata khaira itu kan nakirah ya. Nakirah itu undefinitif kalau dalam bahasa Inggris.
tidak definitif. Artinya kebaikan apapun itu adalah bagian dari Islam. Al hikmah daulatul mukmin. Fa'aina wajadaha fahuwa ahabud biha. Jadi kalau ada satu kebaikan ya, itu adalah daulatul mukmin, yaitu harta orang mukmin yang tercecer, yang hilang. Di mana dia mendapati kebaikan itu dan tidak secara eksplisit terdapat Al-Quran dan Sunnah, maka itu sebenarnya harta tercecer orang di Islam. Bahwa haknya dan lebih Islam. Jadi segala bentuk kebaikan ya, itu ya, bagian daripada Islam. Nah di sini yang mengajak ayo kita masuk ke jalan tol adalah kitabullah. Wada'i min fawqis sirat. Nah terus orang yang di atas jalan tol itu ya, yang mengingatkan kalau orang mau buka-buka apa, mau menengok kanan kiri itu yang ada pintu banyak itu siapa? Wa'idullah da'i. Jadi yang ingatin, jangan buka itu, jangan ini. Nah itu da'i. Itu adalah wa'id, penasehat. Penasehat itu orang yang berikan nasihat. Wa'idullah da'i lah, pendakwah ya. Fikol bikul li muslim, yang seharusnya wa'idullah ya, wa'idullah ada di dalam hati setiap muslim. Jadi wa'id itu kan penasihat Allah, itu adanya di setiap hati setiap muslim. Kenapa dalam hati? Harus diingat, hati nurani, tidak pernah bohong, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah. Hati yang paling dalam biasanya mengajak kepada apa? Kebaikan. Terus yang kemudian orang untuk selalu berbuat tidak benar, mengajak kepada hal yang biasanya adalah otak ya. Otak. Makanya kan dasar otak kotor kan gitu. Nggak ada dasar hati kotor, nggak ada. Otaknya otak kotor ya. Karena otak ngeres betul ya. Nggak ada dasar hati ngeres. Maka dalam Al-Quran dalam surat apa? Katibatin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam innal insana yatgha an yusalla inna ila rabbika al-aita al-jannah abdan fi salat al-aita in kana wa awam al-aita wa wala alam ya'lam anna Allah yara Allah ilah yang hari baras paham nasiatin. Jadi yang kadibah nasiatin, mau nyari ayat itu susah ya. Nasiatin kadibatin khotiah. Jadi yang membuat orang kadibah, pendusta, khotiah, orang yang selalu keliru atau sengaja mengkelirukan diri sendiri adalah nasihat yang ada di sini. Nasihat itu ubun-ubun. Otak ya. Nah ini jadi yang berdusta itu otak ya. Nasihatin kadibatin khotiah. Ini ada penjelasan ilmiahnya sebenarnya. Ini hanya pakar ilmu anatomi tubuh yang tahu ya fungsi otak sebenarnya. Jadi itu ada dalam hati kita. Wa'idullah bikul di muslim. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Sama. Jadi kita semua punya penasihat ya. Coba Bapak, kita makanya ada sebuah hadis ya, walaupun hadisnya hadis dhaif ya. Istafti qol Allah, minta fatwa kepada hatimu. Ya saya kira ketika orang akan melakukan kejahatan, pasti hatinya sebenarnya apa? Nggak mau ya. Tapi otaknya, misalkan gini, orang mau menerima sogokan ya, korupsi. Wah, ini benar. Tapi otaknya, ya kan nanti bisa tobat, kan bisa umroh, bisa haji kan. Jadi orang kan umroh, haji, tobat. Ya sekali ini aja lah, apa-apa. Pertarungan antara nasihat otak dan kotor yang ada dalam hati yang memang itu nasihat Allah, itu keras itu. Kecuali kalau memang hati sudah kotor itu udah parah ya. Udah parah. Nah, kalau dalam bahasa Sahih Muslim ada di sini
Ini juga cuma nanti babak ini kan. Kalau orang melakukan maksiat itu kan ada satu noda dalam hatinya, terus maksiat sehingga hatinya sih tidak jadi lagi wa'idullah, jadi penasihat Allah, jadi tidak jadi lagi, bahkan menjadi apa dia? Menjadi penasihat setan. Sehingga kata hadis itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron, gitu kan? Tidak mengakui, tidak tahu lagi yang ma'ruf, yang baik, dan tidak memungkiri yang bukan. Kalau sudah ada hati begini, ini sudah susah. Sudah susah ya. Nah, jadi benar memang kata-kata siapa? Ini apa kata Taufik Ismail atau Bimbo nih? Hati adalah cermin. Betul ya? Penasehat Bimbo, tapi yang menulisnya kan Taufik Ismail ya. Hati adalah cermin. Ya kalau cerminnya itu sudah tidak bisa bercermin karena saking banyak noda hitam ya. Wah, kok saya hitam? Ini cerminnya dia apa? Nah itu menarik gitu kan. Jadi jadi sirat al-mustaqim itu memang kata-kata yang di sini ya, bahwa iltazimu itu iltizam kepada ketaatan bukan berarti dia itu tidak bisa melakukan maksiat. Kadang-kadang bisa, karena di sebelah kanan dan kiri itu banyak godaan. Sebetulnya hadis di sini ya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ya, penjelasan dari Imam Nawawi ya, katakan al istiqomah katanya. Dan ini juga mungkin juga nih dari Al Ustaz Abdul Qasim Al Qushairi di Risalati mengatakan al istiqomah, yang dimaksud istiqomah itu darajatun, satu derajat, level ya, sebuah level ya. Biha kamalul umur wa tamamah. Maka dengan istiqomah tersebut segala hal itu menjadi kamal itu sempurna. Wa tamamnya. Kemudian apalagi? Wa biwujudiha, karena ada istiqomah, husulul khairat wa nidhamha. Segala sesuatu itu menjadi mendapatkan banyak kebaikan akibat istiqomah tersebut. Nah, bahkan ini kan konteksnya sedang menceritakan secara umum kebaikan. Kan dalam bahasa Ustaz sebagai motivator, yang namanya istiqomah itu namanya fokus. Fokus. Kalau orang fokus dalam segala apapun, maka husulul khairat, dia akan mendapatkan kebaikan, betul? Husulul khairat. Baca kisah-kisah orang-orang sukses yang inspiratif ya. Mereka kenapa sukses? Biasanya karena istiqomah, fokus kepada pekerjaannya yang ingin dia tekunin, gitu kan? Saya pernah baca, saya nggak tahu, lupa lah, bacanya juga sekilas aja. Ada orang peraih emas Olimpiade lari. Ternyata orang tersebut dulunya kakinya bermasalah kecil. Jangankan lari ya, bermasalah kecil. Kemudian dia berusaha untuk sejak SD, SMP, SMA dia selalu ikut lari. Tapi apa? Selalu kalah. Bahkan pernah di pengalaman hidupnya biografi dia, dalam hidupnya itu dia pernah ikut lari, bukan menang, malah yang terakhir. Tapi dia terus berlatih sampai orang mengatakan ke dia, mengajak, udahlah kamu nggak usah lari, aku bermasalah. Tapi apa yang terjadi? Dia terus menekuni, akhirnya dia menjadi atlet Olimpiade dari Amerika. Ini ya, perempuan. Saya nggak tahu siapa namanya. Nah itu. Ini Glenn apa? Nah itu udah tahu Cunningham. Dia itu kakinya bermasalah dulu, tapi dia terus berlatih, fokus, istiqomah kalau bahasa kita ya, kalau bahasa agama. Nah, padahal kan modal lari itu apa? Kaki ya. Masa lari pakai tangan? Akhirnya apa? Masuk tim Olimpiade, apa yang terjadi? Dia bisa mengalahkan atlet yang waktu itu lagi masa-masa emasnya, yang orang mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan dia, dan dia yang bisa mengalahkan. Artinya apa dari pelajarannya? Orang begitu ya, kalau fokus ya,
Istiqomah itu dalam dunia keatletan atau dalam istiqomah dalam hal-hal buat duniawi ya. Dalam ukhrawi ada dalam ilmu syariat. Banyak tentunya istiqomah yang paling kita sering yang patut kita contoh ya Rasulullah ya. Bahkan ala Rasulullah iswatun hasanah.